sebuah prosedur politik, dia akan ada pertarungan pengaruh. Kita akui hari ini adalah orang-orang yang terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini di Indonesia masih lumayan berpengaruh. Jadi orang seperti saya agak skeptis juga. Memang harus kita akui bahwa sistem politik di Indonesia itu belum cukup baik untuk terwujudnya keadilan. Jadi kalau ternyata pengadilan ad hoc itu juga berjalan, hasilnya pun bisa jadi diragukan. Tidak seperti buat saya hasilnya juga tidak benar-benar memenuhi rasa keadilan korban. Kasus Trisakti atau Mas Hinton, saya kira itu kan pengadilan HAM ad hoc juga. Ya yang kena ya prajurit-prajurit yang ini. Level bawah. Iya. Sampai kemudian juga tetap kemudian walaupun sudah diadili, tapi kemudian ada kebijakan untuk rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban. Nah itu ada dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Dari 3 capres. Tapi dari sisi saya kira pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, saya kira juga dalam konteks kasus Trisakti, menurut saya keadilannya juga tidak terpenuhi karena ada aktor-aktor yang dianggap lebih powerful dan memang memberikan perintah atau bertanggung jawab tidak tersentuh tetap. Dari 3 capres yang berlaga bicara soal isu penuntasan permasalahan pelanggaran HAM berat ini, adakah Anda yang melihat yang paling serius? Saya kira tetap kemungkinannya di luar Pak Prabowo, saya kira yang lain mungkin relatif saya kira punya kemungkinan lebih besar untuk memperjuangkan itu. Walaupun juga tidak mudah karena tadi saya katakan menyelesaikan kasus besar selalu tidak mudah karena tadi tersangkut orang-orang yang powerful. Ada bawaan sifat hipokrit juga loh, misalnya ya. Pada saat kita bersama-sama maju gitu, itu nggak dipersoalkan. Tapi kalau nanti Anda bisa pasangan, dipersoalkan. Oke, saya punya cerita. Waktu habis Pilpres 2014 dan saya membantu Pak Jokowi 2014, saya dan sejumlah teman bertamu ke Bu Sumarsih, bapaknya Wawan. Wawan itu salah satu korban Semanggi, teman kami, mahasiswa Atmajaya. Kami bertamu di rumah, ngobrol ini dan tentu teman-teman punya harapan besar bahwa dengan terpilihnya Pak Jokowi, pemerintahan baru yang sipil dan semangatnya nggak punya beban masa lalu terkait kekerasan, militer, tentu berharap bahwa kasus misal Semanggi dan yang lain-lain diselesaikan. Saya termasuk orang mungkin satu-satunya yang waktu itu menyampaikan kepada Bu Sumarsih bahwa jujur aja saya tidak yakin Bu bahwa kasus Semanggi akan bisa benar-benar diselesaikan. Bukan karena saya tidak percaya Pak Jokowi, tapi karena saya punya pikiran bahwa kasus yang melibatkan orang-orang yang powerful selalu tidak mudah dan kemudian mereka yang berkuasa menghindari resiko bertarung sama orang-orang yang powerful ini. Itu yang saya sebutkan. Jadi ada kepentingan pribadi dan kelompok yang juga dilindungi. Iya, butuh komitmen kuat penyelesaian kasus HAM itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.